you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo warga desa Sukawedi, aku mau infoin satu podcast original Spotify yang baru berjudul Hype Bestie. Di podcast ini bakal membahas cerita pergaulan yang hype, asmara, sampai finansial dari sisi 3 sahabat, yaitu Sarah, Canti, dan Hadi. Dengerin sekarang juga, link di deskripsi. Hari itu hari Jumat, sekitar seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 ini. Siang itu ayahku mendapat kabar bahwa salah seorang temannya, sebut saja Om Darwin, harus menjalani operasi amputasi. Om Darwin memiliki penyakit diabetes yang akut. Sampai-sampai ketika ia memiliki luka di kakinya, luka itu tidak dapat sembuh, hingga akhirnya membusuk dan terpaksa harus diamputasi. Mendengar kabar itu, ayahku dan teman-teman satu gengnya berkumpul di rumahku untuk berdiskusi. Ayahku berniat untuk membantu Om Darwin. Setelah berdiskusi, berkumpul dan mengobrol cukup lama, ayahku dan teman-temannya pun berhasil mengumpulkan sejumlah uang untuk diberikan kepada Om Darwin. Ayahku meminta salah seorang temannya untuk mentransfer uang itu ke rekening Om Darwin. Ya, paling tidak uang itu akan meringankan beban biaya rumah sakit Om Darwin. Dan juga mungkin dapat membantu keseharian Om Darwin. Kebetulan Om Darwin ini tidak tinggal di Surabaya, tapi di sebuah kabupaten yang lumayan jauh dari Surabaya. Namun, naas, beberapa hari kemudian, di pagi hari, tepatnya hari Senin, ayahku dan teman-temannya ini menerima kabar lagi, yaitu Om Darwin telah meninggal dunia. Di tengah berlakunya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, ayahku, teman-temannya, bahkan sanak keluarga Om Darwin yang juga merupakan tetangga rumahku pun tidak dapat ikut menghadiri acara pemakaman Om Darwin. Ya, kami hanya bisa mengirimkan doa. Sanak keluarga Om Darwin sebenarnya sudah sempat berangkat ke daerah kabupaten tempat tinggal Om Darwin. Mereka mengendarai mobil dan berhasil masuk ke tol hingga sampai di pintu tol kabupaten tujuan. Namun ketika sampai di pintu tol kabupaten itu, ya mereka karena plat nomornya adalah plat nomor Surabaya, ya mereka disuruh terbalik karena tidak boleh mengunjungi kabupaten itu. Om Darwin pun dikebumikan tanpa kehadiran teman-teman dan sanak keluarga beliau di Surabaya. Beberapa hari kemudian, tepatnya hari Jumat malam, sekitar 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, aku sedang mengaji di ruang tamu di rumahku. Memang selama bulan Ramadan, aku sering mengaji malam-malam di rumah. Maklum, kalau siang banyak mengaji jadi cepat haus. Jadi siang hari aku hanya mengaji sedikit-sedikit, dan sisanya dikebut saat malam. Saat itu kurang lebih jam 11 malam, dan aku terus mengaji. Aku duduk di ruang tamu menghadap ke arah barat, ke arah kiblat. Di belakangku terdapat kaca besar yang menghadap ke lorong samping rumahku. Dan sisi sebelah kananku atau mengarah ke utara adalah pintu menuju ruang makan.
Saat sedang mengaji, entah kenapa ekor mataku ini menangkap sebuah gerakan dari arah ruang makan. Gerakan itu seperti gerakan yang dibuat oleh seseorang atau sesuatu, dan gerakan itu seperti berwarna putih. Entah seperti orang yang berjalan berseliweran ke kiri ke kanan dari pintu. Itu aku merasa sosok itu seperti berjalan-jalan di sekitar ruang makan. Tapi aku tidak tahu itu sosok apa. Yang jelas sosok itu sepertinya berwarna putih. Lama-kelamaan aku mulai merasa takut, merinding. Dan aku sudah pernah mengalami kejadian yang mirip seperti ini. Mengaji malam-malam, ada sosok yang menggangguku. Akhirnya aku hentikan aktivitas mengajiku. Dan aku menoleh ke arah ruang makan. Namun, tidak ada apapun di sana. Aku merasa bulu kuduku ini meremang, merinding. Dan udaranya ini terasa menjadi semakin berat. Lama-kelamaan aku merasa ada hawa panas di belakang punggungku. Karena dasarnya aku ini agak peka, aku langsung merasa kalau ini itu bukan orang, tapi hantu. Dan aku pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke kamar. Lebih baik aku tidur aja. Setelah aku masuk ke dalam kamar, sekitar jam 1 malam, ayahku keluar untuk merokok di ruang makan. Setelah habis 2 batang rokok, ayahku ternyata kehabisan stok rokok di pak yang dia bawa. Dan akhirnya ayahku memutuskan untuk mengambil sepak rokok baru di kamar. Kamar ayahku ini berada di teras depan rumah. Jadi ayahku harus keluar rumah karena ayahku merokoknya di ruang makan. Ayahku keluar menuju teras. Sampai di teras, ekor mata beliau menangkap sesuatu berwarna putih di sebelah kiri, di lorong samping, atau di samping rumah. Ayahku pun memutuskan untuk menoleh. Dan sosok itu adalah pocong. Iya, pocong. Ayahku kaget, tapi ayahku bisa menekan ketakutannya dan ayahku hanya memutuskan untuk masuk ke kamar dan tidak lagi melanjutkan merokok di ruang makan. Udah tidur aja malam itu. Esoknya, salah seorang teman ayahku yang kebetulan ikut berkumpul minggu lalu bercerita lewat grup WhatsApp gengnya ayahku ini. Dia bercerita kalau semalam ia bertemu pocong. Malam yang sama ketika aku dan ayahku menerima gangguan, yang mungkin saja itu pocong, ada teman ayahku yang lain itu juga menerima gangguan pocong. Saat itu ayahku belum cerita apapun di grup, baru temannya satu ini aja. Sebut aja ini Om Kardi. Semalam beliau kebetulan sedang sendirian di rumah.
Istrinya kebetulan sedang berada di rumah orang tuanya. Nah, di tengah malam, Om Kardi mendengar suara pintu pagarnya itu ada yang menggoyang-goyangkan. Jadi bunyi berisik seperti pagar yang digedor-gedor tapi tidak dengan keras. Om Kardi pun beranjak mengecek ke depan rumahnya. Siapa tahu ada tamu atau ada apa. Namun sampai depan rumah, Om Kardi bukan melihat manusia, melainkan pocong. Om Kardi melihat sosok itu cukup lama sampai akhirnya ia sadar dan ia mulai ketakutan. Akhirnya Om Kardi kembali masuk, tidak jadi mengecek ke depan, langsung kembali ke kamar dan tidur. Seusai Om Kardi bercerita, ternyata teman-teman ayahku yang lain, yang segeng, yang kemarin berkumpul untuk membantu Om Darwin, semuanya datengin pocong. Ayahku pun juga ikutan cerita tentang pengalaman semalam. Beberapa mulai mengiyakan, mungkin aja ini benar. Mari kita kirimkan doa untuk almarhum berupa surat Al-Fatihah. Sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.